Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai bab transaksi jasa keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Setiani, NIM 2019-12-204. Yang kedua, Muhammad Dafa Iqbal Riftiansyah, NIM 2019-12-226. Yang ketiga, Naufal Dafa Murtada, NIM 2019-12-234. Tujuan pokok pembahasan. Yang pertama, mampu memahami definisi dan ilustrasi jurnal pada transaksi jasa perbankan. Yang kedua, mampu memahami definisi dan ilustrasi jurnal pada balance assurance. Yang ketiga, mampu memahami definisi dan ilustrasi jurnal pada jasa pembayaran atau payment point termasuk KRIS. Yang keempat, mampu memahami definisi dan ilustrasi jurnal pada loyalty treatment. Yang pertama, transaksi jasa perbankan. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabahnya. Beberapa praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi yang pertama, surat kredit berdokumen atau SKBDN atau transaksi domestik atau LC, transaksi internasional. Yang kedua, bank garansi. Yang ketiga, inkanso. Yang keempat, clearing. Yang kelima, transfer. Yang keenam, safe deposit box. Yang ketujuh, payment point atau rekening titipan, dan yang kedelapan, uang elektronik. Ilustrasi jurnalnya, pada saat pengakuan pendapatan dicatat dalam jurnal, kas atau rekening bank didebit, pada pendapatan jasa perbankan dikredit. Yang kedua, jasa pembayaran atau payment point termasuk KRIS. Payment point adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antar bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan atau penerimaan setoran dari pihak ketiga. Quick Response Key atau QR Code atau kode QR adalah sebuah kode matriks atau kode dua dimensi yang dibuat pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. The QR berasal dari kata Quick Response. Sesuai namanya, kode ini diciptakan agar kamera digital mampu dengan cepat dan mudah membaca kode atau kalimat atau data yang terkandung di dalamnya. Kode QR memuat berbagai informasi di dalamnya, seperti alamat URL atau teks hingga nomor telepon. Ilustrasi jurnalnya, yang pertama, transaksi host to host. Pada saat transaksi dicatat dalam jurnal, kas atau rekening nasabah didebit, pada rekening penyediaan jasa dikredit, pada pendapatan jasa perbankan dikredit. Yang kedua, transaksi non-host to host. Yang A, pada saat transaksi dicatat dalam jurnal, kas atau rekening bank didebit, pada kewajiban kepada pihak ketiga dikredit, pada pendapatan jasa perbankan dikredit. Yang B, pada saat settlement dicatat dalam jurnal, kewajiban kepada pihak ketiga didebit, pada rekening penyediaan jasa dikredit. Baik, saya akan melanjutkan materi dari transaksi jasa keuangan, yaitu bancassurance. Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi
dalam rangka memasarkan produk asuransi. Yang kedua, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Yang ketiga, harga transaksi atau transaksi price. Untuk kontrak dengan pelanggan adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Yang keempat, kewajiban pelaksanaan atau performance obligation adalah janji dalam kontrak dengan pelanggan untuk mengalihkan kepada pelanggan baik barang atau jasa, paket barang dan jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Yang kelima, liabilitas kontrak atau kontrak liability adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan atau jumlah yang jatuh tempo dari pelanggan. Yang keenam, pelanggan adalah pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal entitas dalam pertukaran dengan imbalan. Yang ketujuh, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas. Yang delapan, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Ilustrasi jurnal pada asuransi jiwa kredit. Yang pertama, transaksi covering. Pembayaran premi asuransi dicatat dalam jurnal debit simpanan nasabah, giro amortised cost atau simpanan nasabah, tabungan amortised cost. Yang kredit simpanan nasabah, giro asuradur amortised cost. Yang kedua, pelimpahan fee based income. Pada hari pembukuan ke pendapatan fee dari giro premi asuradur dicatat dalam jurnal debitnya simpanan nasabah, giro asuradur amortised cost. Yang kredit pendapatan bancassurance. Yang ketiga, refund. Ketika pelunasan kredit pengembalian dana dari giro premi asuradur ke rekening nasabah dicatat dalam jurnal debit simpanan nasabah, giro asuradur amortised cost. Yang kredit simpanan nasabah, giro amortised cost atau simpanan nasabah, tabungan amortised cost. 4. Klaim. Ketika nasabah meninggal, hak klaim timbul dari pihak asuradur ke pemegang polis. Hasil klaim akan digunakan untuk melunasi kredit. Jika hasil klaim ada sisa, maka akan diserahkan ke ahli waris nasabah dicatat dalam jurnal. Debitnya simpanan nasabah, giro asuradur amortised cost. Yang kredit titipan hasil klaim asuransi jiwa amortised cost. Debit titipan hasil klaim asuransi jiwa amortised cost. Yang kreditnya kredit yang diberikan. Untuk yang B, ketika nasabah meninggal, jika masih ada sisa maka dikreditkan ke rekening simpanan nasabah. Dicatat dalam jurnal. Yang debit titipan hasil klaim asuransi jiwa amortised cost. Yang kredit simpanan nasabah, giro amortised cost atau simpanan nasabah, tabungan amortised cost. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas payment initiation dan atau acquiring service atau PJP yang menyelenggarakan aktivitas penata usahaan sumber dana dan pengguna alat pembayaran menggunakan kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Ilustrasi jurnal pada kartu kredit. Iuran tahunan. 1.
Penyajian fasilitas kartu kredit dicatat dalam jurnal. Debitnya, tagihan kartu kredit atau credit card receivable. Kreditnya, pendapatan yang ditagihkan atau deferred income. 2. Jurnal pada saat diamortisasi setiap bulannya selama periode iuran tahunan, yaitu 1 tahun. Dicatat dalam jurnal. Debit, pendapatan yang ditagihkan, deferred income. Kredit, pendapatan jasa. 1B. Dicatat dalam jurnal. Debit, tagihan kartu kredit atau credit card receivable. Kreditnya, pendapatan yang ditagihkan atau deferred income. Sejumlah porsi iuran tahunan yang dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban stand ready ditagihkan. 2. Jurnal saat diamortisasi setiap bulannya selama periode iuran tahunan, yaitu 1 tahun. Dicatat dalam jurnal. Debit, pendapatan yang ditagihkan atau deferred income. Kreditnya, pendapatan jasa. 1C. Saat pembayaran iuran tahunan dicatat dalam jurnal. Debit, tagihan kartu kredit atau credit card receivable. Kreditnya, pendapatan yang ditagihkan atau deferred income sebesar tagihan iuran tahunan. 2C. Pendapatan diakui seketika poin diklaim atau ditukar oleh pemegang kartu, atau ketika tidak diklaim atau telah kadaluarsa sesuai dengan estimasi pendapatan iuran tahunan yang dialokasikan ke poin. Dicatat dalam jurnal. Debit, pendapatan yang ditagihkan atau deferred income. Kreditnya, pendapatan jasa. Yang kedua, jasa transaksional atau transaction based service. Pendapatan dari jasa transaksi transaksional tertentu dicatat dalam jurnal. Debit, tagihan kartu kredit atau credit card receivable. Yang kreditnya, pendapatan yang ditagihkan atau deferred income. Interchange fee. Interchange fee diakui pada saat transaksi terjadi dicatat dalam jurnal. Debitnya, tagihan kartu kredit atau credit card receivable sebesar sejumlah pembelanjaan. Kreditnya, pendapatan jasa interchange fee sebesar persentase interchange yang disetujui atau X kali jumlah pembelanjaan. Nostro atau rekening penyedia skema kartu sebesar sisa jumlah pembelanjaan setelah dikurangi interchange fee. Melanjutkan slide yang sebelumnya, ini ada loyalty treatment. Program penghargaan loyalitas kartu kredit atau credit card loyalty reward program adalah program penghargaan di mana pemegang kartu diberikan poin penghargaan atau reward point berdasarkan pembelanjaan sesuai persyaratan yang dilakukan pemegang kartu di berbagai merchant. Liabilitas kontrak atau kontrak liability adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan atau jumlah yang jatuh tempo dari pelanggan. Selanjutnya untuk ilustrasi jurnal pada loyalty treatment. Pada jurnal untuk mencatat alokasi pendapatan iuran tahunan ketika membebankan iuran tahunan, asumsi jumlah pendapatan yang akan ditagihkan terkait dengan jumlah poin yang akan dikeluarkan terkait dengan transaksi debitur pada dapat diketahui sehingga dapat langsung dilakukan alokasi jumlah pendapatan ditagihkan. Jurnalnya yaitu tagihan kartu kredit di debit, pendapatan yang ditagihkan kredit, dan pendapatan jasa kredit. Untuk tabel 1B, pendapatan diakui pada saat terjadi penukaran poin atau poin telah kadaluarsa dicatat dalam jurnal. Pendapatan yang ditagihkan di debit dan pendapatan jasa di kredit. Untuk tabel 1C, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui di laba rugi pada saat terjadi dicatat dalam jurnal. Biaya jasa di debit dan kas atau rekening supplier di kredit. Ilustrasi jurnal pada loyalty treatment pada tabel 2A. Dalam hal ini tidak ada pendapatan iuran tahunan yang dapat dialokasikan ke
kewajiban pelaksanaan sehubung dengan program loyalitas dan dicatat dalam jurnal. Tidak ada jurnal. Untuk saat pembebanan poin reward, biaya loyalitas diakui ketika poin diberikan dan suatu liabilitas diakui yang mencerminkan kewajiban bank untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pemegang kartu pada saat terjadi penukaran penghargaan poin loyalitas. Jurnalnya ada biaya jasa di debit, untuk liabilitas kontrak di kredit. Selanjutnya untuk tabel 2B, pada saat pembayaran ke supplier dicatat dalam jurnal, liabilitas kontrak di debit, dan kas atau nostro atau rekening supplier di kredit. Selanjutnya ilustrasi jurnal pada loyalty treatment pada tabel 3A, jurnal untuk mencatat alokasi pendapatan iuran tahunan. Untuk jurnalnya, tagihan kartu kredit di debit dan pendapatan yang ditangguhkan di kredit. Untuk 3B, sebagai agen, kewajiban bank merupakan hanya sehubungan dengan penerbitan atau pemberian poin. Saat terjadi transaksi pembelanjaan dan poin penghargaan diberikan, pendapatan diakui dicatat dalam jurnal. Untuk jurnalnya ada pendapatan yang ditangguhkan di debit dan pendapatan jasa di kredit. Untuk tabel 3C, biaya loyalitas yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai pengurangan pendapatan. Dalam jurnalnya dicatat sebagai pendapatan jasa di debit dan kas atau nostro atau rekening prinsipal di kredit. Untuk slide selanjutnya, tabel 4.A. Dalam hal ini tidak ada pendapatan iuran tahunan yang dapat dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan sehubungan dengan program loyalitas. Untuk jurnalnya tidak ada. Lanjut 4B, pada saat poin penghargaan diberikan, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai pengurangan pendapatan yang diperoleh dari transaksi pembelanjaan yang menyebabkan dan menjadi dasar pemberian poin penghargaan. Untuk jurnalnya dicatat sebagai pendapatan jasa di debit dan kas atau nostro atau rekening prinsipal di kredit. Pemaparan dan presentasi dari kelompok kami, kelompok 12 dari mata kuliah akuntansi perbankan, dengan pembahasan materi transaksi jasa keuangan. Jika ada kekurangan dan pengucapan kata dari kami memohon maaf. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.